Persib Bandung bertekad untuk menjaga tren positifnya kala menjamu PSM Makassar di pekan ke-21 Liga 1. Maung Bandung berpotensi kembali memberikan luka kepada sang tamu usai mereka kalah di 2 laga dalam sepekan. Persib Bandung melakukan persiapan untuk melakoni laga melawan PSM Makassar di lanjutan Liga 1 Indonesia dengan menggelar latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Bandung hari Rabu. Di sesi latihan kali ini, Mark Lok dan kolega langsung diberikan latihan fisik yang dipadukan dengan laga internal. Kondisi mental para pemain pun cukup baik setelah di laga terakhirnya menang atas Arema FC. Kondisi PSM Makassar juga tengah mengalami kelelahan usai bermain di Piala ASEAN Club Championship dan lanjutan Liga 1 dalam sepekan. Hasil minor di laga tersebut membuat penyerang Persib berpotensi kembali memberikan luka. Yeah, they concede 3 goals. Normally they always concede maximum 1. They didn't concede. I think that after us they have the best defense in the league, if I'm not mistaken. So I expect tough match, but as I said, good thing is Tyrone scoring, Chiro scoring, Casta now come and score. So it's for our attack will be chances. Laga Persib Bandung melawan PSM Makassar akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung Sabtu malam. Ahmad Fadila, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Jelang hadapi Malut United FC pada pekan ke-21 Liga 1, Semen Padang FC harus menelan pil pahit karena diterjang badai cedera dan akumulasi kartu kuning. Menjelang laga kontra Malut United pada pekan ke-21 Liga 1, Semen Padang dipastikan tidak akan diperkuat oleh 4 pemain inti. 2 pemain harus menepi untuk waktu yang cukup panjang karena cedera, yakni Marco Baisinho mengalami cedera ACL dan Muhammad Iqbal retak pada tulang pipi karena benturan pada laga menghadapi PSS Sleman. Semen Padang juga dipastikan tidak bisa menurunkan 2 pemain inti lainnya, yakni Friendly Saputra dan Firman Juliansa karena akumulasi kartu. Pemain saat ini lagi dalam kondisi fit, yang lainnya dalam kondisi fit. Tidak ada yang hanya 2 inti yang mengalami cedera yang cukup cukup jadi perhatian kita. Bukan merugikan tapi kehilangan. Kita kehilangan di tim kita 2 pemain yang sangat punya pengaruh namun demikian tetapi pelatih tetap punya alternatif lain, pemain lain yang bisa dimaksimalkan di posisi 2 pemain tersebut. Meski berhasil memetik poin penuh lewat kemenangan 2-4 di kandang PSS Sleman, tim Kabau Sira masih belum bisa terlepas dari zona degradasi. Mereka masih berada di posisi 16 klasemen sementara dengan raihan 16 poin. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. PSBS pihak menambah kekuatan dengan mengontrak 4 pemain muda asal Papua. Keempatnya diharapkan memberikan persaingan kepada tim utama Napi Bongkar. Setelah sukses mendatangkan 2 pemain asing yakni Ariel Nahuepan dan Sebastian Alvarez, manajemen PSBS Biak kembali menambah 4 pemain muda di skuad Napi Bongkar untuk menatap putaran kedua Liga 1. 4 pemain yang dikontrak adalah Frank Sokoy yang didatangkan dari Madura United, Alphonse Migau, Arjuna Agung, dan Maulana dikontrak setelah mengikuti trial selama 2 pekan di Jayapura. Kehadiran mereka untuk mengganti beberapa pemain yang hengkang di akhir putaran pertama, yakni Barnabas Sobor, Mario Londok, Melvis Uaga, dan Doni Monim. Pelatih PSBS pihak Emerald Abus mengatakan 4 pemain muda yang dikontrak karena memiliki kualitas bagus serta dapat bersaing dengan pemain di tim inti. Ada beberapa pemain yang ikut trial, kemudian ada pemain yang kita ambil dari Madura, pemain yang sudah sering turun di Liga 1 juga, Sokoy. Mudah-mudahan Sokoy akan membantu di lini fullback. Keempat pemain yang baru dikontrak ini masuk dalam 25 pemain yang diboyong ke Jakarta untuk menghadapi tuan rumah Persija Jakarta 2 Februari. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Di tengah kesulitan finansial yang masih belum terselesaikan, pelatih dan pemain Sriwijaya FC mengaku membutuhkan sosok orang tua angkat di dalam tim saat ini.
Sosok orang tua angkat ini diharapkan mampu memberikan dukungan dari sisi psikologis hingga finansial. Skuad Sriwijaya FC tengah berjuang keras di babak playoff degradasi Liga 2 musim 2024-2025. Untuk kedua kalinya, skuad Sriwijaya harus melalui babak playoff degradasi Liga 2 setelah sebelumnya selamat dari jurang degradasi pada kompetisi Liga 2 musim lalu. Namun sayangnya kondisi finansial saat ini masih bermasalah. Hingga melakoni babak playoff degradasi ini, gaji pemain dan pelatih masih belum dibayarkan manajemen. Di tengah polemik tunggakan gaji, pelatih dan pemain SFC mengaku membutuhkan sosok bapak angkat yang bisa memberikan dukungan dari sisi psikologis maupun finansial. Jajaran pelatih dan pemain juga mengapresiasi Ketua Askot PSSI Palembang yang sudah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan finansial kepada pelatih dan pemain. Orang tua tidak pernah melihat anaknya, gimana sih rasanya seperti itu. Makanya statement saya kemarin, jangan banyak ngomong di media sosial, ya ayo temuin kami di hotel. Ya, siapa lagi? Kemana kami harus mengadu? Kemana? Siapa? Ya kan, otomatis kan manajemen seperti itu. Ya, kita tidak minta apa-apa, cuma minta butuh kita lihat, mereka lihat kita, pelatih ofisial banyak di situ. Kepada pemain, jajaran manajemen ofisial, itu bahwa di sini masih ada orang tua yang memperhatikan para pemain Sriwijaya FC agar mereka tidak jatuh dalam keterpurukan, dan saya berharap penuh Sriwijaya FC ini tetap kokoh di Liga 2 dan selamatlah dari zona degradasi. Pelatih dan pemain SFC berharap akan lebih banyak lagi dukungan dari luar manajemen, baik dari sponsor maupun pecinta sepak bola untuk skuad SFC yang tengah berjuang di babak playoff degradasi. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Lionel Messi dan rekan setimnya di Inter Miami akan lakoni laga persahabatan di kota Lima, Peru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tujuh komika beradu lucu memperebutkan posisi 5 besar. Mirza Logika tuh sekamar sama saya, teman-teman. Logika saya rusak? Enggak. Saya jadi tambah sakit. Mungkin kalian pikir ini bohong, tapi benar. Siapa yang lolos, siapa tereliminasi, buktikan dalam Suci 11. Jumat 31 Januari pukul 9:30 malam. Saya Nilu